Halo, bertemu lagi dengan saya, Kina Sahania, selaku pembimbing 2 Program Literasi Numerasi di SDN Angkasa 08. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai wawancara salah satu profesi yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke hasil wawancara, yuk kita bahas terlebih dahulu materi mengenai wawancara. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian wawancara. Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan pada seorang narasumber atau informan. Nah, dalam wawancara terdapat 2 peran, yaitu ada yang berperan sebagai reporter dan narasumber. Apakah ada yang sudah tahu apa itu reporter atau narasumber? Oke, kita bahas sedikit ya. Reporter atau wartawan merupakan orang yang pekerjaannya melaporkan berita, peristiwa, dan sebagainya. Nah, biasanya di sini reporter adalah orang yang melakukan atau mengajukan pertanyaan kepada seseorang, di mana dia mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan sebuah informasi. Lalu kemudian ada narasumber, di mana narasumber ini merupakan seseorang yang ditanyai oleh reporter atau orang yang memiliki informasi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai langkah-langkah wawancara. Terdapat 5 langkah dalam proses wawancara. Yang pertama, yaitu menentukan topik wawancara. Yang kedua, memilih narasumber. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang keempat, melakukan wawancara. Dan yang kelima adalah membuat reportase atau laporan hasil wawancara. Oke, yuk kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Mengenai apa? Mengenai unsur laporan hasil wawancara. Terdapat 7 unsur dalam laporan hasil wawancara, yaitu yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini berisikan alasan dilakukannya wawancara. Lalu yang kedua, tujuan wawancara. Unsur ini untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber melalui proses tanya jawab. Lalu kemudian, yang ketiga yaitu tema wawancara. Hal ini berisi pokok pembicaraan dalam sebuah proses wawancara. Lalu kemudian yang keempat adalah latar wawancara. Unsur ini berisi waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Lalu yang kelima ada identitas pelaku wawancara. Dalam unsur ini berisikan identitas reporter dan narasumber yang terlibat dalam sebuah wawancara. Lalu yang keenam adalah hasil wawancara. Berisikan jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Lalu yang terakhir yaitu simpulan wawancara. Unsur ini berisikan simpulan atau pendapat reporter berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan narasumber. Baiklah, selanjutnya, reporter memiliki tugas mewawancarai narasumber dengan menggunakan pertanyaan yang biasanya digunakan, yaitu dengan rumus 5W 1H. 5W itu apa saja? Ada what, who, why, where, dan when. Lalu kemudian 1H itu apa? 1H itu adalah how. Oke, yang pertama, di sini ada mengenai what atau apa. Nah, pertanyaan apa ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Berikut adalah contoh pertanyaan yang saya gunakan saat mewawancarai seseorang yang berprofesi sebagai pelatih pembina pramuka. Contoh yang pertama yaitu, apa saja kompetensi yang Anda miliki sehingga dapat menjadi seorang pelatih pembina pramuka. Lalu kemudian contoh yang kedua yaitu tergabung dalam keanggotaan apa saja Anda saat ini. Selanjutnya yaitu who atau siapa. Nah, hal ini digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek yang berhubungan dengan wawancara. Contoh pertanyaannya seperti ini. Siapa sosok yang menjadi inspirasi Anda untuk menjadi seorang pelatih pramuka? Lalu kemudian ada when atau kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Contoh pertanyaannya yaitu, sejak kapan Anda mulai aktif dalam kepramukaan? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu where atau di mana. Hal ini digunakan untuk menanyakan lokasi yang berhubungan dengan tema wawancara. Contoh pertanyaannya yaitu yang pertama, di mana Anda bekerja saat ini? Lalu yang kedua, di mana sajakah
Anda melaksanakan pelatihan untuk mendapatkan gelar sebagai seorang pelatih pembina pramuka. Kemudian di sini ada why atau mengapa. Nah, digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Contoh pertanyaannya yaitu, mengapa Anda memilih untuk menjadi seorang pelatih pembina pramuka? Dan yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau pendapat yang berhubungan dengan tema wawancara. Contoh pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, bagaimana tahapan yang dilalui untuk menjadi seorang pelatih pembina pramuka? Lalu yang kedua, bagaimana cara Anda menghadapi berbagai tantangan menjadi seorang pelatih pembina pramuka? Baiklah, setelah sebelumnya dibahas sedikit materi mengenai wawancara dan contoh pertanyaan yang saya gunakan ketika melakukan wawancara dengan salah satu profesi, yaitu seorang pelatih pembina pramuka, maka berikutnya hasil wawancara dituangkan ke dalam sebuah lembar reportase atau laporan hasil wawancara. Nah, berikut adalah contoh reportase yang sudah saya buat dari hasil wawancara.